أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian tetap semangat, sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun dalam diri kalian. Meskipun kita masih dalam kondisi menjaga diri, kita tetap stay at home, belajar dari rumah, ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada materi bagian kedua yang mana pekan lalu kita sudah membahas tentang sikap atau tata krama dan sopan santun. Nah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita pada bab yang sama, tetapi pada pembahasan yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kira-kira apa? Coba bisa ditebak. Ini berdasarkan gambar yang kalian lihat ini, apa yang terjadi di antara mereka? Ya, mereka bertengkar, mereka berkelahi. Laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan. Mengapa terjadi ini? Karena mungkin ada kesalahpahaman. Nah, mereka pertontonkan apa yang mereka lakukan di hadapan teman-temannya. Ini mereka lakukan karena sudah kehilangan rasa malu. Nah, anakku sekalian, pada diri manusia kita semua pasti ada yang namanya malu. Ada malu. Nah, tetapi malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ya. Malu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang diminta untuk naik bercerita di depan kelas, atau ada yang berdiskusi, bertanya, mengangkat tangan, terus dia merasa minder atau malu, apakah itu malu pada tempatnya? Nah, itu bukan malu pada tempatnya. Rasa malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Rasa malu itu di mana tempatnya? Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada materi ini, mari terlebih dahulu kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, menenangkan pikiran, menyatukan hati dan pikiran kita, seraya memohon kepada Allah supaya apa yang kita lakukan pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimudahkan di dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari Ustadz menuntun ya, ikuti secara bersama-sama, bisa dilafazkan, bisa juga di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mendengarkan doa kita dan mengijabah apa yang menjadi permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ini yang perlu kita selalu lakukan, biasakan dalam hidup kita. Apapun yang kita mau lakukan, kita awali semuanya dengan
doa, paling tidak kita mengucapkan bismillah, dan insya Allah akan Allah berikan keberkahan selama apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita atau materi kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah yang lalu kita sudah membahas atau memahami tentang tata krama dan sopan santun. Maka pada kesempatan ini tinggal kita akan mempelajari dan memahami tentang sikap rasa malu. Yang kedua adalah, nah ini kalau yang lalu kita sudah mampu menyajikan contoh perilaku tata krama, dan saya yakin kalian sudah mengerjakan dan sudah mengirimkan ke gurunya contoh perilaku tata krama dan sopan santun, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menyajikan contoh sikap rasa malu yang tepat tentunya. Yang ketiga adalah menunjukkan perilaku. Nah, kalau yang dulu tata krama sudah, sopan santun juga sudah, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba menunjukkan perilaku rasa malu dalam kehidupan. Tentunya rasa malu yang tepat pada tempatnya. Baik anak-anak sekalian, nah ini coba mari kita baca bersama-sama. Mari bersikap malu, jangan malu-maluin. Beda loh ya, beda. Apa itu malu dan apa itu malu-maluin? Saya yakin kalian sudah tahu ini sudah menjadi bahasa harian kalian, ini sudah menjadi bahasa gaul. Jangan bikin malu, ya, atau jangan malu-maluin. Nah, ya beda ya. Kalau malu itu ya malu itu ada hal positifnya, tetapi kalau sudah malu-maluin itu sudah hal negatif. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini anak sekalian. Ini tulisannya korupsi, ini uangnya sampai jatuh-jatuh nih. Ini korupsi, no corruption. Siapa yang melakukan ini itu adalah tindakan yang memalukan. Karena ini adalah melanggar aturan agama. Karena korupsi itu bahasa lainnya adalah mencuri, merampok, kemudian diperhalus menjadi korupsi. Ya, kalau orang-orang rakyat biasa sering dibilangi pencuri atau perampok. Nah, kalau pejabat kayaknya lebih keren kalau diberi istilah koruptor. Padahal tindakannya tidak jauh beda, sama. Bahkan kalau korupsi itu mungkin dia akan merampok uang negara lebih banyak daripada pencuri kampungan. Semua ini adalah tindakan yang memalukan, ya, memalukan karena mereka melakukan tindakan yang melanggar aturan agama dan aturan yang berlaku di negara kita, dan tentunya pasti ada orang yang dirugikan. Nah, oleh karena itu rasa malu itu disinilah kita tempatkan. Malu berbuat jahat. Jadi malu itu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Ya, ini semua negatif semua ini anak sekalian. Jadi malu itu menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Nah, kalau ada yang melakukan ini, berarti dia sudah melakukan tindakan yang memalukan, malu-maluin. Hati-hati. Kalian misalnya di sekolah jangan mengambil milik atau punya teman, apapun itu harus minta izin. Jangan terlambat. Jaga kebersihan. Kalau ada di antara kalian kelasnya kotor, itu adalah tindakan yang memalukan. Nah, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Itu adalah tindakan yang memalukan, ya. Karena itu adalah perbuatan jelek atau kotor, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata jelek, ya, jelek maknanya. Itu adalah tindakan yang
memalukan. Kenapa memalukan? Karena kalian itu adalah seorang anak terdidik, anak sekolah. Bedakan cara berucap atau berkata antara anak sekolah dengan anak yang tidak sekolah. Anak-anak yang ada di pinggir jalan itu, semua yang dia ucapkan sepertinya bahasanya bahasa kasar semua. Nah, sebagai seorang yang belajar, kalian harus mampu membedakan diri kalian dari segi berucap, dari segi bertingkah laku dan sebagainya. Karena kalau tidak, berarti kalian sudah mempermalukan diri kalian sebagai seorang pelajar. Nah, kita lihat dalilnya anak sekalian ya. Semua harus didasarkan pada dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca secara bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batum minal iman, rawahu Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, cabangnya, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang yang beriman, pasti dia masih punya rasa malu. Malu untuk berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat. Kalau ada orang yang sudah tidak punya rasa malu, saya yakin orang tersebut sudah tidak punya iman di dalam hatinya. Karena rasa malu itu mengontrol, mencegah seseorang untuk berbuat jahat ya. Misalnya kalau ada teman kalian mengajak untuk bolos ya, kalian mengatakan tidak enak, malu, nah, berarti orang tersebut, anak tersebut masih punya rasa malu dan pasti masih punya iman di dalam hatinya. Nah, sekarang apa manfaat memiliki rasa malu? Ya, pasti besar manfaatnya. Nah, pada slide ini hanya akan ditunjukkan sebagian kecil saja, meskipun banyak sekali manfaat memiliki rasa malu. Tentunya rasa malu yang ditempatkan pada tempatnya. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela atau dosa. Jadi orang yang punya rasa malu dalam hatinya pasti akan mencegah dia untuk berbuat jahat, berbuat tercela. Yang kedua adalah mendorong berbuat kebaikan, ya, mendorong berbuat kebaikan. Ya, saya malu tidak mengerjakan PR. Nah, dengan rasa malu itu mendorong kita untuk berbuat. Saya malu tidak sholat, saya malu tidak tahu mengaji. Misalnya. Dengan rasa malu itu kalian terdorong untuk belajar, membaca, belajar, mengaji. Melaksanakan sholat. Saya malu tidak puasa. Dengan rasa malu itu kalian terdorong untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengantarkan seseorang menuju jalan Allah. Sudah pasti siapa yang punya rasa malu, dengan rasa malunya terdorong untuk melakukan kebaikan dan ibadah-ibadah yang lain, pasti orang itu akan diantarkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak sekalian, saya yakin kalian sudah ada gambaran tentang sikap atau sifat malu. Nah, untuk mendalami materi kita mulai dari pertemuan yang pertama tentang tata krama, sopan santun, dan sekarang kita baru saja mempelajari tentang rasa malu. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut sebagai penilaian dan juga sebagai bukti tolak ukur mengetahui apakah kalian
memahami pembelajaran kita dari pertemuan yang pekan lalu dan hari ini. Nomor 1 adalah jelaskan manfaat dari tata krama. Pekan lalu kita sudah bahas secara bersama-sama. Yang kedua, mengapa tata krama itu penting dalam kehidupan? Mengapa? Jadi disebutkan alasannya ya. Mengapa tata krama itu penting dalam kehidupan? Yang ketiga, berilah contoh perilaku santun dalam bergaul dengan teman sekelas. Ya. Kemudian yang keempat, berilah contoh perilaku sopan dalam bertutur terhadap guru. Contohnya apa? Tuliskan kata-katanya. Cara bertutur sopan kepada guru. Kemudian yang kelima adalah bagaimana seharusnya mempergauli teman yang tidak tahu bertata krama. Nah, ini perlu diceritakan sedikit saja pengalaman kalian. Bagaimana seharusnya mempergauli teman yang tidak tahu bertata krama. Cukup 5 saya kira cukup. Dan semua pertanyaan ini saya kira mudah saja dijawab. Yang penting kalian tidak menunda-nunda pekerjaan, karena kalau sudah tertunda, sudah ditunda, diundur itu akan menjadi menumpuk dan berat akhirnya untuk dilaksanakan. Nah, setelah selesainya penjelasan ini, kalian memanfaatkan waktu ya kurang lebih setengah jam untuk menjawab pertanyaan ini dan langsung dikirimkan ke guru agamanya masing-masing. Ini terkait dengan penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian keterampilan, kalian diminta untuk membuat satu cerita pendek. Satu cerita pendek saja. Ya, tentunya berdasarkan pengalaman kalian akan pentingnya arti rasa malu dalam kehidupan. Apa pentingnya rasa malu itu di dalam kehidupan berdasarkan pengalaman kalian. Cerita pendek saja. Baik anak-anakku sekalian, saya kira untuk materi kedua ini terkait dengan sikap tata krama, sopan santun dan rasa malu cukup sekian. Dan kalau ada yang belum dipahami bisa dicari di bukunya, buku paketnya, atau di search di Google atau di mana saja boleh bertanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kembali Ustadz mengingatkan pada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, cuci tangan setiap saat, terutama sebelum makan. Jangan lupa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari segala mara bahaya. Jaga kesehatan, social distancing, tetap di rumah, tidak perlu keluar kalau memang tidak ada kebutuhan yang penting. Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم